Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat bikin video yang menceritakan tentang pengalaman gue, suka duka gue, semua hal yang udah gue lewatin dan gue alami ketika merantau ke Jakarta selama 5 tahun. Dan ketika gue bikin konten itu, terus terang aja sebenarnya gue berjanji sama diri gue sendiri kalau seandainya views dari konten itu bisa tembus 50.000, maka gue akan bikin video lanjutannya. Dan kenapa 50.000, kenapa nggak 100.000, tanggung banget. Karena menurut gue 50.000 udah cukup besar pak untuk channel sekecil ini. Meskipun gue sendiri awalnya nggak yakin kalau milestone itu akan beneran tercapai, mengingat betapa kecilnya channel ini, gue pun juga gak minta tolong siapa-siapa untuk promosiin channel ini. Dan gue juga bukan siapa-siapa di jagat sosial media negara Konoha ini. Ya gue pikir milestone itu nggak akan pernah tercapai pak. Dan video kelanjutan ini nggak akan pernah terjadi. Tapi ternyata gue salah. Gue sangat tidak menyangka betapa besarnya dukungan kalian terhadap orang yang sedang merintis ini. Gue sangat tidak menyangka bahwa video yang awalnya gue remehin ternyata bisa memberikan hasil yang awalnya gue anggap mustahil. Dan ya udah, disinilah kita sekarang. Gue tepatin janji yang gue pikir tidak akan pernah gue lakukan. Jadi singkat cerita teman-teman, setelah merantau kurang lebih 5 tahun di Jakarta dari tahun 2019 sampai tahun 2024, akhirnya Oktober 2024 kemarin karena pekerjaan gue tidak menuntut gue untuk menetap di Jakarta, ya udah gue putuskan untuk membawa anak istri gue pulang ke kampung halaman gue di Jogja. Kota yang romantis dengan berbagai nasib miris, kota sejuta kenangan dengan banyak sekali luka di baliknya. Bagi mereka yang pernah berkunjung ke Jogja, banyak yang bilang kalau Jogja punya tempat tersendiri di hati mereka. Keramahan dan kenyamanan yang mereka rasakan ketika di Jogja ternyata cukup berkesan dan berbekas. Apalagi bagi mereka yang pernah merantau ke Jogja, entah itu pekerja atau mahasiswa, seolah kata yang tepat untuk datang ke Jogja itu bukan berkunjung atau merantau, tapi pulang. Jogja memang menyimpan berjuta cerita romantis dan kenangan manis. Tapi ironisnya, di balik semua romantisme dan popularitas sebagai kota yang nyaman dan dirindukan, Jogja menyimpan banyak sekali permasalahan yang membuat warga aslinya tidak bisa merasakan hidup yang nyaman, senyaman para pendatang. Dan dari banyaknya permasalahan yang ada, satu masalah yang dari dulu sampai sekarang belum ditemukan solusinya, yang sudah jadi pembicaraan di mana-mana, ya apalagi kalau bukan UMR-nya yang menyedihkan. UMR di Jogja itu sangat berbanding terbalik dengan popularitas kotanya pak. Sebagai kota yang cukup populer dengan semua narasi romantis yang sering diceritakan, banyak sekali warga Jogja yang kesejahteraannya masih terkurung di bawah UMR yang cuma 2 juta sekian. Dan hal itu makin kesini menimbulkan kesenjangan antara warga lokal dan warga pendatang yang semakin terasa. Dan selama ini rendahnya UMR yang menyedihkan ini seolah tertutup selama bertahun-tahun oleh sebuah ilusi bernama biaya hidup rendah. Kalau lu pernah belanja di pasar tradisional di Jakarta dibandingkan dengan pasar tradisional di Jogja, maka memang harga pangan di sini jauh lebih murah. Karena istri gua pun juga mengakui hal itu. Tapi, sekedar bisa makan aja nggak cukup pak untuk bisa mencapai kehidupan yang layak. Karena biaya hidup tidak hanya terbatas pada biaya makan saja. Meskipun gua akuin memang harga bahan pokok makanan memang lebih murah di Jogja dibandingkan dengan di Jakarta. Tapi, harga handphone masih sama, harga bensin masih sama. Harga rokok juga masih sama, harga kopi juga masih sama. Dan masih banyak lagi kebutuhan lain yang sebenarnya harganya nggak beda jauh sama Jakarta. Dan apakah semua hal di luar biaya makan itu bisa dicapai dengan UMR yang cuma 2, sekian juta? Tentu tidak. Apalagi kalau lu udah berkeluarga. Bahkan ketika penghasilan lu udah 2 kali UMR, 4 juta sekian atau bahkan 5 juta, tetap sulit pak. Karena harga tanah yang hampir setara Jakarta ini tentu akan mempengaruhi harga sewa. Kecuali kalau lu punya warisan tanah dari orang tua lu nih. Jadi orang tua lu dulunya asli Jogja, terus mereka merantau keluar kota, merantau ke Jakarta, dan mereka berhasil. Terus mereka beliin lu tanah di sini, biar lu nggak usah capek-capek mikirin kenaikan harga tanah yang nggak masuk akal. Mungkin lu bisa hidup sejahtera di Jogja dengan gaji UMR kalau lu punya warisan. Tapi kalau lu orang yang sama dengan gua,
lu seorang perintis bukan pewaris, maka impian untuk punya rumah di Jogja dengan gaji UMR atau bahkan 2 kalinya, sorry to say, gue berani katakan hampir mustahil teman-teman. Hampir ya, bukan nggak mungkin, tapi hampir. Kecuali kalau lu tiba-tiba investasi lu di kripto, koin-koin bodong tiba-tiba meledak, terus lu dapat duit miliaran, ya itu beda lagi, itu keajaiban lah. Tapi secara logika manusianya, dengan UMR yang cuma 2, sekian juta atau bahkan 2 kali UMR, punya rumah di Jogja itu sulit pak, hampir mustahil. Ya bisa sih kalau lu beli rumah di pelosok gitu, tapi pelosok pun sekarang juga makin mahal teman-teman, karena pembangunan di Jogja itu makin cepat aja gua rasa. Gunung Kidul tiba-tiba banyak resort, banyak hotel, Kulon Progo udah ada bandara, Sleman mau ada jalan tol. Makin mahal teman-teman, tanah di Jogja itu makin mahal, dan kenaikannya tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Itulah masalah besarnya. Dan apakah warga Jogja sebahagia itu meskipun dengan UMR yang sangat menyedihkan? Seperti yang sering digembor-gemborkan Sultan bahwa warga Jogja itu nerimo ing pandum? Ya tentu kita pasti pengennya bahagia dong. Tapi faktanya teman-teman, Yogyakarta menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi se-Indonesia. Nerimo ing pandum apanya coba? Realitanya kalau perut lapar, mau lu positif thinking segimanapun tetap lapar. Ya memang pemicu bunuh diri bisa macam-macam teman-teman, bisa depresi, percintaan, kesepian, dan lain-lain. Tapi yang pasti, ekonomi adalah salah satunya. Ada yang bilang UMR di Jogja ini memang sengaja dibuat kecil untuk menarik investor. Tapi realitanya, pendapatan dari sektor manufaktur hanya 12%. Sisanya investasi yang masuk hanya berbentuk kafe-kafe atau tempat wisata yang umumnya dimiliki oleh perorangan, di mana sebagian besar dari mereka atau investasi UMKM ini, mereka tidak terikat aturan UMR. Artinya meskipun UMR Jogja ini sudah terdengar sangat menyedihkan, realitanya masih banyak teman-teman orang-orang yang kerja 9 to 5 dan gajinya di bawah UMR Jogja. Yang lebih menyebalkannya lagi adalah Jogja memang di-branding dengan narasi-narasi yang romantis, tapi justru narasi-narasi romantis itulah yang membuat sebagian warganya jadi seakan anti kritik, saking cintanya mereka sama kotanya dan saking termakannya mereka dengan narasi-narasi romantis tentang kota Jogja ini. Ketika ada orang yang menyampaikan kritik tentang kota Jogja ini di sosial media, entah itu tentang UMR, entah itu tentang sampah, entah itu tentang harga sektor wisata yang seringkali dipukul setiap musim liburan, atau mungkin masalah-masalah yang lain, pasti selalu ada orang-orang yang bilang kalau lu nggak tahu soal Jogja mendingan diem. Aku bertahun-tahun hidup di Jogja aman-aman aja, nggak ada keresahan apapun. Kalau nggak tahu apa-apa soal Jogja nggak usah sok-sokan mengkritik, dan berbagai statement denial lain yang seolah pengen banget menunjukkan kalau Jogja itu kota yang sempurna. Padahal realitanya masalahnya banyak banget. Gue ngomong ini bukan berarti gue membenci kota ini teman-teman, enggak. Justru karena sebegitu cintanya gue dengan kota ini, makanya gue sampaikan kepedulian gue dalam bentuk kritik. Karena cuman itu yang bisa gue lakukan. Entah kalian setuju atau enggak, menurut gue ya, orang Jogja asli yang menggantungkan hidup sepenuhnya di Jogja, justru dialah orang yang paling sulit punya rumah di Jogja. Makanya kalau kalian sekarang usia 25 ke atas atau mungkin udah lulus kuliah dan punya kesempatan untuk merantau, maka merantaulah teman-teman. Karena ketika lu sudah merantau, tentu lu akan punya perspektif yang berbeda terhadap tempat di mana lu tinggal. Dan ketika lu balik ke Jogja, maka lu akan semakin memahami bahwa Jogja adalah sebuah kota yang sedang sakit. Tentu harusnya ini jadi masalah yang cukup jadi perhatian bagi pemerintah, karena popularitas kota Jogja sudah pasti akan menarik banyak orang untuk datang. Dan itu bisa jadi menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin terasa antara mereka yang datang dengan mereka yang lahir dan menetap. Jangan sampai ini jadi bom waktu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang semakin rumit. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.